Ini adalah WBCQ, menghadirkan radio World's Last Chance kepada Anda dari Monticello, Maine, Amerika Serikat. Kejahatan brutal, kerusuhan politik, ketidakstabilan keuangan, semuanya mengarah pada sebuah krisis yang akan datang, krisis yang belum pernah terjadi sebelumnya. Tetaplah bersama Radio World's Last Chance untuk belajar cara Anda dapat bersiap secara rohani menghadapi apa yang berada di depan. Radio WLC mempersiapkan orang untuk menyambut Sang Juru Selamat yang segera kembali. Halo pendengar, salam bahagia. Kita berjumpa kembali di Radio WLC. Kembali saya Doni Alexander bersama dengan sahabat saya Mario Nugraha. Apa kabar? Halo Doni, baik-baik saja ya. Dan terima kasih telah bergabung bersama kami hari ini ya. Tahu nggak para pendengar, saya sudah menantikan banget topik untuk hari ini. Ya, dan topik ini adalah sebuah hal yang penting. Siapapun yang hidup di zaman ini perlu mengetahuinya. Ya, dan hari ini kita akan membahas petunjuk-petunjuk praktis tentang cara mengembangkan iman yang kuat dan berkemenangan. Para pendengar, jika Anda telah bergabung bersama kami sebelumnya, maka Anda pasti sudah mengetahui bahwa di Radio WLC, kami lebih suka menggunakan nama Bapa dan Anak yang sebenarnya. Yap, sangat benar Doni. Kata Tuhan, Allah, dan Kristus hanyalah gelar-gelar saja, sedangkan Yesus adalah bahasa Yunani. Itu adalah hasil dari transliterasi bahasa Ibrani ke bahasa Yunani. Nama Sang Juru Selamat yang sebenarnya adalah Yahushua. Tetapi karena bahasa Yunani kuno tidak memiliki bunyi Y, maka mereka mengambil kata yang paling mendekati, yaitu Ihesus. Dan kemudian, ketika huruf J dimasukkan ke dalam alfabet bahasa Inggris, itu menjadi Jesus. Dan akhirnya di Indonesia kita menyebutnya dengan nama Yesus. Baik, itu sangat berbeda dari kata aslinya, bukan? Tetapi Tuhan dan Allah bahkan lebih buruk lagi, karena nama-nama itu bahkan sebenarnya sama sekali bukan merupakan nama. Nah Mario, nama-nama itu hanyalah gelar yang digunakan sebagai nama. Tapi nama Bapa yang sebenarnya adalah Yahwa. Ya, benar banget Don. Dan sungguh merupakan sebuah hak istimewa nih untuk mengetahui dan dapat menggunakan nama Bapa dan Anak yang sebenarnya. Ya, benar. Jadi pendengar, saat Anda mendengarkan kami mengatakan Yahwa, ketahuilah bahwa yang kami maksud adalah Bapa. Dan saat kami mengatakan Yahushua, pahamilah para pendengar bahwa yang sedang kami bicarakan adalah Sang Juru Selamat. Oh ya, selamat datang juga untuk Anda yang baru pertama kali bergabung di Radio WLC. Yap. Dan untuk Anda pendengar, di acara sebelumnya kita sudah membicarakan tentang apa itu iman. Masih ingat kan saat saya mengatakan kepada Anda tentang definisi dari iman yang saya temukan di dalam Kamus Tua tahun 1828, Mario? Oke, masih ingat ya. Tapi ngomong-ngomong nih, kamu suka banget ya membaca yang tua-tua. Oke. Tapi saya nggak ngomong umur ya. Oh ya. By the way, saya suka sama definisi itu. Ya. Beritahu dong kepada semua pendengar kita tentang apa yang kamus tersebut katakan mengenai definisi iman. Baiklah, di situ dikatakan, iman adalah persetujuan atau kesepakatan pikiran pada kebenaran yang dinyatakan oleh pihak lain, yang dilandaskan pada otoritas dan kebenarannya, tanpa bukti yang lain lagi. Nah, ini adalah sebuah keputusan mental bahwa apa yang pihak lain nyatakan atau saksikan itu adalah sesungguhnya benar. Yap, benar sekali Doni, dan itu merupakan definisi yang sangat bagus ya. Dan iman itu berdasar pada kepercayaan kamu kepada orang lain, para pendengar. Bertumpu pada pengenalan kamu terhadap karakternya sebagai pribadi yang dapat dipercaya. Ya, benar Mario. Dan itu penting loh bagi siapa saja yang hidup di hari-hari penutupan sejarah bumi ini. Itu juga mengingatkan saya pada peringatan yang diberikan di dalam kitab Ibrani pasal 11 yang menyatakan seperti ini. Tanpa iman, tidak mungkin orang berkenan kepada Yahwa. Sebab barang siapa berpaling kepada Yahwa, ia harus percaya bahwa Yahwa ada. Dan bahwa Yahwa memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Dan pada dasarnya nih para pendengar, untuk menang, kamu harus memiliki iman. Saya suka dengan kata-kata Anda, Mario. Itu benar. Terima kasih, saya tidak punya uang kecil, Bapak. Jadi, untuk Anda pendengar sekarang, saya memiliki kabar baik. Tapi saya juga punya kabar baik dan kabar buruk untuk Anda, Mario. Kira-kira mau yang mana dulu ya? Saya pikir kabar buruk aja dulu ya. Supaya nanti kita berakhir pada kabar yang baik. Apa kabar buruknya?
Kabar buruknya adalah, maaf Mario, iman kamu tidak cukup. Apa? Tadi kan kamu bilang, Ya, Alkitab berkata bahwa tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Yahwa. benar. Dan sekarang kamu bilang kalau iman saya tidak cukup. Iya, What does it mean? tapi itu benar Mario ya. Alkitab memberitahukan kepada kita bahwa untuk berkenan kepada Yahwa, kita harus memiliki iman. Tapi, sekali lagi, kabar buruknya adalah, iman kamu tidak cukup. Namun ada kabar baiknya buat Anda Mario dan juga buat Anda pendengar. Oke, terus kabar baiknya apa dong? Kabar baiknya adalah iman Yahusua adalah cukup. Dan dia bersedia memberikan itu kepadamu sebagai hadiah alias gratis. Oke, Doni, itu sungguh adalah kabar yang baik. Iya. Semua orang pasti suka lah sama gratisan ya. Saya juga suka gratisan dan juga Anda pendengar ya. Kita dapat menemukan konsep ini di dalam kitab Wahyu pasal 14 yang berbicara tentang sebuah kelompok orang yang khusus, 144.000 orang. Ya, dan itu adalah topik yang sangat sering dibahas di kalangan para pelajar Alkitab. Iya, ini banyak loh orang jadi sering berdebat ya ketika topik ini muncul. Ya. Topik 144.000 orang. Ya, dan faktanya nih ya, beberapa orang mengatakan bahwa 144.000 orang adalah sebuah angka simbolis. Yang lainnya bersikeras bahwa itu sebenarnya adalah angka yang sebenarnya. Mereka percaya hanya 144.000 orang benar yang masih hidup saat Yahusua kembali. Sementara yang lain akan menjadi martir atau malah menjadi murtad. Jadi, baik 144.000 orang adalah sebuah angka yang sesungguhnya atau sebuah angka simbolis. Pada akhirnya, tidaklah penting. Nah, untuk sekarang adalah cukup mengetahui bahwa 144.000 orang adalah sebuah kelompok yang sangat istimewa. Di dalam kitab Wahyu pasal 14 ayat 5 menggambarkan mereka sebagai orang-orang yang tidak bercela di hadapan tahta Yahwa. Tidak bercela. Ya, benar. Mereka sempurna, Mario ya. Pada akhirnya, ini adalah sebuah generasi yang secara sempurna mencerminkan gambar Yahuswa. Hukum ilahi tertulis di dalam hati mereka dan di dalam kehidupan mereka. Mereka mengungkapkan karakter Yahwa. Mereka banyak mengasihi karena mereka telah banyak diampuni. Tepat sekali. Mereka ini adalah generasi yang dipakai oleh Yahwa untuk membungkamkan tuduhan-tuduhan setan. Tuduhan seperti apa itu? Jadi seperti ini, Mario. Setan itu menuduh Yahwa telah bertindak curang atau tidak adil. Ia berkata bahwa adalah tidak mungkin bagi manusia yang telah jatuh ke dalam dosa untuk sanggup menuruti hukum ilahi. Jadi, mengapa mereka harus dihukum karena gagal melakukan apa yang tidak mungkin dilakukan manusia yang telah jatuh? Maksudnya tuduhannya adalah bahwa Yahwa telah menjadi tidak adil dengan menghukum orang-orang yang melanggar hukum ilahi. Apa seperti itu? Iya, dan itu adalah tuduhan yang buruk loh. Dan juga tidak benar, sama sekali tidak benar. Sebab 144.000 orang adalah saksi-saksi Yahwa. Mereka ini adalah sebuah kelompok istimewa karena mereka dipakai untuk menunjukkan kepada dunia bahwa manusia yang penuh dosa, yang telah diubah oleh kuasa Yahwa melalui iman di dalam janji-janji ilahi, dapat dengan sempurna menuruti hukum Yahwa. Tetapi itu bukanlah karena kekuatan mereka sendiri kan? Bukan, sama sekali bukan. Ya. Manusia yang telah jatuh tidak mampu menuruti hukum ilahi dengan kekuatan mereka sendiri. Hanyalah melalui iman kepada janji-janji ilahi. Iman kepada kuasa Yahwa untuk menyelamatkan. Nah, itu benar sekali Mario. Di dalam kitab Wahyu pasal 14, di sini menggambarkan kelompok istimewa ini dengan mengatakan, yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus yang memelihara perintah Yahwa dan iman Yahuswa. Nah, ini adalah titik kuncinya. Mereka memelihara perintah-perintah Yahwa dan iman Yahuswa. Dan adalah sebuah kata yang menghubungkan dua atau lebih banyak hal. Dalam hal ini, kata ini menghubungkan ungkapan iman Yahuswa dengan kata memelihara. Sehingga dengan kata lain mereka memelihara iman Yahuswa. Itu sebuah pilihan kata yang menarik ya? Ya, benar. Ya, benar. Saya setuju dengan Anda. Memelihara berarti lebih dari sekedar memiliki. Itu berarti menjaga dan menuruti. Generasi akhir menjadi generasi yang tidak bercela di hadapan Yahwa karena mereka telah menuruti, menjaga, dan memelihara iman Yahuswa. Ya, semuanya kembali kepada iman kita semua ya. Percaya kepada janji-janji ilahi dan kasih Bapa pastinya. Nah, karena itu, saya pikir adalah sangat penting untuk mengetahui seperti apakah iman Yahusua. Benar nggak, Don? Ya, tentu saja. Karena iman Yahusua lah yang telah memampukan mereka untuk menuruti hukum ilahi loh. Benar sekali. Jadi seperti apa itu? Nah, iman Yahusua adalah keyakinan yang dimiliki Sang Juru Selamat akan Bapanya, yang berdasar pada pengetahuan pribadinya tentang karakter kasih Bapa. Kalau itu masuk akal ya. Generasi akhir menghadapi sebuah krisis yang belum pernah dialami sebelumnya nih para pendengar. Selain gabungan dari bobot kecenderungan-kecenderungan yang diwariskan untuk melakukan dosa, generasi akhir adalah generasi yang paling lemah. Dan kita adalah generasi yang paling bodoh dan paling berdosa.
Satu-satunya harapan kita adalah iman Yahusua. Iya, benar Mario. Hanya iman Yahusua yang cukup kuat untuk mengatasi kecenderungan-kecenderungan yang diwarisi dan terbudaya untuk melakukan dosa. Dan hanya itu yang dapat dengan jelas melihat tipuan-tipuan di hari-hari terakhir. Baik, sekali lagi, itu masuk akal. Ya, Hanya iman Yahusua lah yang telah dicobai sepenuhnya. saya setuju Anda Mario, itu benar. Dan ketika dicobai hingga level yang paling tinggi nih para pendengar, dengan setiap bukti dari lawan, Yahusua tetap percaya kepada kasih dan kebaikan Bapa. Benar ya, tidak peduli apapun yang iblis lontarkan kepadanya, Yahusua tetap setia. Dia tidak bercelah karena dia mempercayai Bapanya. Dan hidupnya benar-benar merupakan serangkaian pencobaan yang panjang. Itu dimulai dari keteguhannya selama pencobaan di padang gurun dan puncaknya yaitu di Kalvari. Nah, inilah situasi yang paling genting sebenarnya Mario. Iya benar sekali Doni. Iman Yahusua kepada Bapanya diuji hingga level yang paling tinggi di Kalvari, dan disinilah beberapa orang menjadi bingung. Tentang Kalvari, Iya, kenapa bisa? baik. Orang-orang beranggapan bahwa siksaan paling menyakitkan yang dialami oleh Yahusua di kayu salib hanyalah penderitaan fisik. Tapi bukan itu sebenarnya. Maksudnya, Baik, saya akan menceritakan sebuah kisah untuk bisa menggambarkannya. oke. Nah, saya memiliki seorang teman bernama Matt. Mhm. Sekarang, Matt melakukan banyak perjalanan untuk bisnis. Baru-baru ini, dia duduk di samping seorang pria Hindu dalam penerbangan menuju Australia. Mereka mulai asik berdiskusi dengan penuh rasa hormat tentang keyakinan-keyakinan agama mereka. Layaknya seperti diskusi kita hari ini. Ya benar sekali. Pria Hindu tersebut mulai menceritakan kepada Matt tentang penganiayaan mengerikan yang dialami oleh seorang pendeta Hindu yang dihormati. Pria tersebut berlinang air mata saat dia menggambarkan secara rinci penyiksaan yang tidak manusiawi yang diderita pendeta Hindu itu. Sampai akhirnya kekuatan manusiawinya menyerah dan pria itu meninggal dalam penderitaan yang tak terlukiskan. Itu sangat mengerikan ya. Sangat mengerikan sekali Mario. Pria Hindu tersebut mengakhiri ceritanya dengan berkata, "Kamu pikir Yesusmu itu menderita? Itu tidak seberapa dibandingkan dengan apa yang pendeta suci saya telah alami." Dan akhirnya Matt terkejut dan juga ketakutan. Iya, dia harus setuju bahwa ketika berbicara mengenai penderitaan fisik, dicambuk dan disalibkan, kemudian diikuti kematian beberapa jam kemudian, tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan apa yang telah dialami oleh pendeta Hindu itu. Penderitaan fisik pendeta Hindu itu benar-benar tak terlukiskan. Nah, Mario, Matt mengatakan kepada saya bahwa percakapan itu membuat dia juga merasa tidak tenang. Dia selalu membayangkan penderitaan sang juru selamat yang jauh lebih buruk daripada yang pernah dialami oleh siapapun. Namun apa artinya secara spiritual jika ada orang lain seperti pendeta Hindu ini yang benar-benar menderita penderitaan yang jauh lebih hebat daripada yang Yahusua alami? Baik, itu merupakan pertanyaan yang wajar. Ya, benar. Tapi Anda lihat di sini. Itu menimbulkan sebuah anggapan yang tidak benar loh. Nah, itu sebenarnya sebuah kesalahan yang umum. Sebenarnya Mel Gibson saat dia memproduksi filmnya tentang penyalipan, dia juga membuat kesalahan yang sama. Ketika film itu ditayangkan, yang berjudul The Passion of Christ, dia dikecam secara luas, tapi juga dipuji karena adegan yang keras dan berdarah. Yup, dan saya ingat itu Doni. Ya. Bahkan, ada berita yang melaporkan bahwa satu orang, yaitu seorang wanita berusia 56 tahun di Amerika Serikat, benar-benar meninggal karena serangan jantung saat menontonnya. Wow, itu sangat menyedihkan sekali ya. Tapi ya begitulah gambarannya. Matt membuat kesalahan yang sama dengan yang dibuat oleh Mel Gibson dalam filmnya. Artinya, mereka berdua menganggap pengorbanan juru selamat berbicara tentang apakah dia bersedia menderita secara fisik. Dan ini tidak benar. Pikirkan ini, Mario. Siapapun yang pernah menderita sakit mental atau emosional yang hebat akan memberitahu kamu bahwa penderitaan mental dan emosional jauh lebih buruk daripada penderitaan fisik apapun yang pernah ada. Tentu saja, itu benar. Iya. Dan saya tahu itu dari pengalaman pribadi saya sendiri. Oh ya? Nah, kebenarannya penderitaan mental dan emosional Yahusua begitu kuat, sehingga dia hampir tidak menyadari yang namanya rasa sakit fisik. Benar sekali. Yahusua tidak meninggal karena asfiksia akibat penyaliban. Alkitab mengungkapkan bahwa dia meninggal karena jantungnya pecah dan berdarah. Benar. Jadi tanyakan pada diri Anda sendiri, pendengar, apa yang dapat menyebabkan penderitaan mental dan emosional yang luar biasa seperti itu? Secara nyata, secara fisik, memecahkan jantungnya. Saya beritahu ya Mario, perasaan emosional bahwa Yahwa tidak senang dan telah menolak dia. Ingat, Yahusua telah sangat menderita karena dosa-dosa seluruh dunia. Rasa bersalah begitu besar, sehingga secara emosional dia merasa bahwa dia tidak akan pernah lagi dipersatukan dengan Bapanya. Dia merasa bahwa perpisahan itu akan kekal. Dan diketahui bahwa perpisahan dengan Bapanya yang membuat Yahusua sangat menderita. Dia merasa secara emosional ditinggalkan. Ya, dia merasakan seperti itu ya.
Dan Yohanes memberitahukan kepada kita bahwa orang-orang Yahudi mencoba melempari juru selamat dengan batu ketika dia memberitahukan kepada mereka dengan mengatakan, "Aku dan Bapa adalah satu." Dan itu memang benar, Doni. Dalam tujuan dan motivasi, dalam pikiran dan perbuatan, dalam cinta dan kasih sayang, Yahusua dan Bapa adalah satu. Ketika beban dosa dunia ditanggungkan kepada sang juru selamat, perasaan akan perpisahan itu sangat menyakitkan. Sehingga dengan rasa putus asa, dia berteriak, "Eli, Eli, lama sabatani." Dan itu karena Yahusua merasa ditinggalkan dan dikutuk oleh Bapa. Dan tepat disinilah bahwa dia menang dalam hal iman. Dan menjadi alasan mengapa imannya yang diberikan kepada kamu dan saya sebagai hadiah yang memungkinkan kita untuk menjadi para pemenang. Oke, baik. Bisa dijelaskan lebih detail lagi, Doni? Baik, seperti ini. Yahusua mengenal Bapanya. Secara pribadi, dia selalu bersukacita dalam melakukan kehendak Bapa. Ketaatan baginya bukanlah suatu tugas, melainkan suatu sukacita. Dia memahami misinya, bahwa dia harus dicobai di setiap area dan sampai ke tingkat paling tinggi di mana manusia dapat dicobai. Namun, dia tahu bahwa Bapa tidak akan membiarkan dia dicobai lebih dari atau dengan cara yang tidak diperlukan untuk keselamatan kita. Ketika Yahusua digantung di atas kayu salib, setan mencobai dia untuk tidak percaya kepada Bapanya. Tetapi dia menang, karena dia percaya pada kasih dan kebaikan yang ditujukan Bapanya di hadapan Kalvari. Oh, jadi berdasarkan pengenalan pribadinya terhadap Bapa, Yahusua tetap mempercayai dan beriman kepada Bapa, terlepas dari apa yang dia rasakan. Ya benar, dia telah menang dan dengan cara yang sama seperti ini, kita juga dapat memperoleh kemenangan. Dia mengutip janji-janji dalam kitab suci dan dia percaya janji-janji itu. Wow, dia mengutip janji-janji dalam kitab suci. Iya. Dan dia percaya janji-janji itu. Tahu nggak, Don? Apa itu? Bahwa hampir semua yang dikatakan Sang Juru Selamat saat di kayu salib sebenarnya adalah kutipan dari Mazmur pasal 22. Oh ya? Ya, benar. Mazmur pasal 22 adalah nubuatan tentang penyaliban. Ayat 14-16 adalah gambaran fisik tentang apa yang terjadi pada tubuh Yahusua saat digantung di kayu salib. Kemudian ayat 18 menubuatkan apa yang dilakukan tentara Romawi dengan pakaian Yahusua. Ejekan para imam yang tercatat dalam kitab Injil Matius 27 adalah penggenapan kata-kata dari Mazmur 22 ayat 7 dan 8. Dengan mengisi pikirannya dengan kitab suci, Yahusua melatih iman kepada Yahwa. Dia memilih mengabaikan perasaan-perasaannya yang merasa ditinggalkan dan malah memilih mempercayai pengetahuannya tentang kasih Bapa yang sebelumnya telah dinyatakan. Tepat sekali. Dan dalam kitab Mazmur pada pasal yang sama juga, yang dengan sangat sempurna menubuatkan kesengsaraan Yahusua di kayu salib, juga berisi kata-kata yang mengilhami iman, yang berbunyi demikian. Engkaulah yang kudus, yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Kepadamu nenek moyang kami percaya, mereka percaya, dan engkau meluputkan mereka. Tahu nggak, Don? Apa itu? Dia mengingat kata-kata ini juga. Jadi, terlepas dari apa yang dirasakannya secara emosional, dia tetap memilih mempercayai Bapanya. Yes. Dan itulah mengapa iman Yahusua diberikan kepada mereka yang memintanya. Iman Yahusua lah yang telah dimurnikan dalam nyala api penderitaan. Oleh karena itu, imannya yang ditanamkan di dalam hati kita sungguh memungkinkan kita untuk mengatasi segalanya. Indah sekali. Itu sangat menggembirakan, Doni, ya? Iya. Dan itulah yang dibicarakan di dalam kitab Ibrani pasal 4 ayat 14 hingga ayat 16 yang berbunyi demikian nih para pendengar. Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yahusua, anak Yahwa, dan baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita, sebaliknya sama dengan kita. Ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Sebab itu, marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan pada waktunya. Ngerti nggak, Don? Iya, saya nangkap. Tentu saja ini sangat dalam ya. Dengan kata lain, sang juru selamat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Dia juga merasakan apa yang kita rasakan, justru karena dia telah dicobai dalam semua hal, sama seperti kita dicobai. Namun dengan percaya kepada kebaikan dan kasih Bapa, dia menang atas setiap cobaan. Iya, dan itulah alasan kitab suci mengatakan bahwa dia dapat menolong kita dalam setiap keadaan darurat. Dia tahu seberapa kuat sebuah cobaan, sehingga dia tahu seberapa banyak pertolongan dan kekuatan yang akan diberikan. Oh ya, Mario, itu mengingatkan saya pada sebuah kutipan Charles Spurgeon. Spurgeon ini seorang pengkhotbah yang penuh kuasa, sekaligus seorang penulis yang produktif di Inggris pada abad ke-19. Ya,
Saya juga telah mendengar tentang dia. Bukankah dia yang disebut Prince of Preachers? Kalau nggak salah sih. Nah, benar. Oh ya, ngomong-ngomong dia pernah berkata dan saya mengutipnya, jembatan kasih karunia akan menanggung beban Anda. Ribuan orang yang berdosa besar telah melewati jembatan itu. Ya, puluhan ribu orang telah melewatinya. Beberapa telah menjadi pemimpin orang-orang berdosa, dan beberapa telah datang di hari-hari terakhir mereka. Tetapi bagian lengkungan jembatan itu tidak pernah menyerah menanggung beban mereka. Saya akan pergi bersama mereka untuk mempercayai dukungan yang sama. Jembatan itu akan menanggung beban saya sama seperti yang terjadi pada mereka. Itu indah sekali ya. Jembatan kasih karunia. Nah, oh ya, pendengar, saya juga ingin mengatakan bahwa jembatan itu adalah Yahusua sendiri. Dengan iman kepadanya, kita dapat memegang janji-janji itu dan menjadi para pemenang di setiap bagian kehidupan. Imannya mengatasi setiap cobaan yang dihadapinya. Dia memberikan kita imannya sendiri sebagai sebuah hadiah. Dan iman itulah yang mengatasi gunung-gunung. Saya senang kamu mengatakannya, Doi. Iya. Yahusua akan menghadiahkan kita imannya. Nah, para pendengar, dan itu bukanlah sesuatu yang bisa kita datangkan sendiri. Bukan. Tentu bukan, sebab kita tidak akan bisa. By the way, pernah nggak kamu dengar tentang Albert Simpson? Albert Simpson. Maaf, tidak pernah, Mario. Baiklah. Seperti Spurgeon, dia adalah seorang pelayan dan penulis yang produktif. Ya. Dia telah menulis lebih dari 70 buku tentang Alkitab dan hidup orang Kristen. Dia juga seorang penyair dan menulis sejumlah nyanyian rohani yang mengilhami. Nah, para pendengar, dia menangkap fakta nih bahwa seringkali orang-orang mulai berpikir bahwa iman adalah sesuatu yang mereka harus entah bagaimana bangkitkan sendiri. Seperti sebuah perasaan ya, Mario? Benar sekali. Suatu ketika, setelah dia sembuh dari sakit, seorang teman berkata kepadanya, "Kamu disembuhkan oleh iman." Simpson pun menjawab, "Tidak, saya disembuhkan oleh Yahusua." Itu adalah sebuah perbedaan yang penting, Don ya. Ya. Dalam berbicara tentang kejadian tersebut, Simpson melanjutkan dengan mengatakan, "Ada suatu masa ketika bahkan iman tampak memisahkan aku dan Yahusua. Aku berpikir bahwa aku harus mengusahakan iman itu, sehingga aku berusaha untuk mendapatkan iman itu. Pada akhirnya, aku berpikir bahwa aku memilikinya, sehingga jika aku meletakkan seluruh bebanku padanya, iman itu akan memegangnya. Ketika saya berpikir saya memiliki iman itu, saya berkata, 'Pulihkan aku.' Aku percaya kepada diriku sendiri, kepada hatiku sendiri, dan kepada imanku sendiri. Aku meminta kepada Yahwa untuk melakukan sesuatu untukku, karena sesuatu dalam diriku, bukan karena sesuatu di dalam dia." Wow, saya dapat melihatnya loh, Mario. Sebenarnya, saya juga telah mengalaminya sendiri loh. Ya, tentu saja. Saya pun juga telah mengalaminya. Adalah mudah mengalihkan fokus kamu dari Sang Juru Selamat, dan mulai berpikir bahwa kamu harus melakukan semuanya sendiri. Bahwa baik doamu dijawab atau tidak, itu semuanya tergantung pada seberapa besar iman, atau lebih tepatnya perasaan, yang kamu dapat hidupkan di dalam diri kamu sendiri. Itu adalah salah satu jebakan setan. Itu mengalihkan fokus dari Yahusua sehingga kita menjadi fokus pada diri sendiri. Namun sebagaimana yang Doni jelaskan sebelumnya, iman kita tidaklah cukup. Hanya iman Yahusua yang bisa mengatasinya. Iman Yahusua lah yang kita butuhkan di setiap bagian kehidupan. Dan pendengar, sekali lagi saya ingatkan, itu diberikan sebagai hadiah, dan itu adalah gratis. Benar. Memang sangat benar. Dan setan mengetahui hal ini, para pendengar. Karena itulah dia membuat kita berpikir bahwa kita harus berhasil memproduksinya di dalam diri kita sendiri. Ini hampir seperti orang berpikir mereka diselamatkan oleh kekuatan berpikir positif, bukan kepercayaan pada Yahwa. Ya, istriku membaca sebuah buku karangan Shari Haworton dengan judul Breaking the Chains. Nah, tadi malam dia membagi sebuah kutipan dari buku itu dan menurutku kutipannya sangat bagus. Oh ya? Apa kutipannya? Haworton menuliskan, iman itu bukan kekuatan berpikir positif, tapi yakin kepada Yahwa dan percaya bahwa kehendaknya adalah yang selalu terbaik walaupun kamu tidak mengerti. Wah, keren ya. Jadi itu bukan kekuatan berpikir positif. Oke. Iya, bukan. Kita hanya perlu mendengar dan melakukan firman-Nya, karena kamu mengenalnya dan mempercayainya juga kan? Ya, pastinya. Dan kita harus bersedia untuk mengenalnya. Dan jika tidak, bagian kita adalah rela, bersedia diyakinkan untuk mengenal dia. Seperti semua hal lainnya, ini adalah hadiah gratis. Dan dia akan menyediakannya. Ya, benar sekali. Ketika kita kembali, kita akan berbicara tentang apa yang bisa kita lakukan untuk bekerja sama dengan Yahwa dan meningkatkan iman yang telah diberikan kepada kita. Para pendengar, stay tune ya bersama kami. Dan kami akan kembali sesaat lagi. Dan kita akan membahas tentang bagaimana cara mengembangkan iman kepada Yahusua dalam kehidupan sehari-hari.
Masing-masing agama memiliki penjelasan yang berbeda-beda tentang akhir zaman. Bahkan di dalam kekristenan sendiri, masing-masing denominasi memiliki penjelasan yang berbeda-beda tentang kedatangan Sang Juru Selamat yang kedua. Jika Anda ingin tahu apa yang Alkitab katakan tentang peristiwa-peristiwa seputar kedatangan Yahusua yang kedua, kunjungi situs kami di www.worldslastchance.com. Masuk di artikel bahasa dan baca ketiga seri artikel yang berjudul Kedatangan Kedua. Bagian pertama menjelaskan reuni kemenangan, yaitu saat di mana Yahusua datang kembali untuk anak-anaknya yang setia. Bagian kedua menjelaskan masa 1000 tahun. Apa itu, kapan itu terjadi, dan di mana itu akan terjadi. Bagian ketiga mengulas kebinasaan orang fasik. Pelajari apa yang Alkitab katakan tentang akhir zaman. Baca ketiga seri artikel kedatangan kedua di www.worldslastchance.com. Kunjungi kami hari ini. Carilah seri berita kedatangan kedua di www.worldslastchance.com. Selamat datang kembali di Radio WLC. Bersama saya Mario Nugraha dan teman saya Doni Alexander. Halo pendengar. Dan pada kesempatan ini ya Doni ya, kita Ya. sedang membicarakan tentang iman Yahusua. Ya, tadi kita belajar bahwa hanya iman Yahusua lah yang cukup kuat untuk mengatasi dosa. Karena hanya imannya yang pernah diuji sampai tingkat ujian yang paling tinggi. Yahusua mengetahui karakter bapaknya dan apa yang dia tahu, dia cintai. Salomo menuliskan, cinta kuat seperti maut. Air yang banyak tak dapat memadamkan cinta. Sungai-sungai tak dapat menghanyutkannya. Sekalipun orang memberi segala harta benda rumahnya untuk cinta, namun dia pasti akan dihina. Nah, Mario, ini adalah rahasia bagaimana sang penyelamat menang. Dan bagaimana kita juga bisa menjadi pemenang. Yap, tahu nggak? Ya, apa itu? Semua yang telah kita diskusikan sejauh ini itu sangat penting ya. Adalah penting untuk diketahui bahwa iman adalah keyakinan di dalam pikiran kita bahwa apa yang orang lain katakan itu benar berdasarkan otoritasnya tanpa memerlukan bukti lain. Penting untuk mengetahui bahwa kita semua, setiap orang dari kita, membutuhkan iman yang sempurna dari Yahusua agar kita menjadi pemenang. Iya, dan itu diberikan sebagai hadiah gratis. Ya, benar sekali. Dan sama seperti setiap hal lain yang dibutuhkan untuk keselamatan, iman Yahusua akan kamu miliki jika kamu memintanya dan percaya bahwa itu telah diberikan kepadamu. Oh ya, apakah Mario sudah memiliki iman? Sedikit. Sedikit. Hanya sedikit? Sedikit. Dan itu belum cukup kan? Iya, ini adalah hal yang menarik loh. Banyak orang beranggapan bahwa iman yang mereka miliki adalah apa yang akan mereka gunakan untuk mengatasi dosa dan godaan. Tapi ternyata tidak. Iman Anda tidak cukup untuk mengatasinya. Hanya iman Yahusua yang cukup kuat, cukup murni, dan yang telah teruji dapat tetap teguh dalam setiap keadaan darurat. Paulus mengatakan hal yang sama. Dalam suratnya kepada orang-orang Romawi, dia berkata, "Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa, sehingga kamu menguasai diri menurut dokumen iman yang dikaruniakan Yahwa kepada kamu masing-masing." Jadi Doni, Ya, Paulus berkata, dalam pikiran jangan kita takabur. Kita harus berpikir secara realistis. Kemudian dia menambahkan bahwa Yahwa telah memberikan iman kepada setiap orang sesuai dengan takarannya masing-masing. betul sekali Mario. Yahwa telah memberikan iman kepada setiap orang sebagai hadiah. Tepat sekali. Jadi faktanya dapat dikatakan bahwa iman kita yang lemah ini sudah menjadi modal yang cukup bagi kita untuk meyakini bahwa kita akan menerima iman Yahusua pada saat kita memintanya. Nah, itulah tujuan dari ukuran iman yang diberikan kepada kita. Apakah kamu percaya bahwa Bapa bersedia memberimu iman anaknya yang sudah teruji dapat membawa kemenangan itu? Takaran iman yang cukup untuk mempercayai itu sudah menjadi milikmu. Keren. Ya, Baiklah. Jadi sekarang mari kita bicarakan bagaimana kita bisa mengembangkan dan meningkatkan iman yang diberikan kepada kita. Ya. Nah, para pendengar, jawabannya adalah sama seperti yang dilakukan Yahusua. Kamu bisa tahu karakter Bapa pada setiap tingkatan level keintiman dengannya. Dalam setiap godaan, Yahusua menang karena dia mengetahui karakter Bapanya.
Dia tahu Yahwa penuh dengan kasih dan keadilan. Ya, dia sudah mengenal Bapaknya secara pribadi ya kan? Ya, dia tidak mengenal Bapaknya melalui para pendeta lokal. Dia mengetahuinya karena dia memiliki hubungan pribadi dengan Bapa secara langsung. Oh ya, Mario dan juga pendengar, ini mengingatkan saya pada kitab Yeremia. Seperti ini. Janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya. Janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya. Janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya. Tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah bermegah karena yang berikut. Bahwa ia memahami dan mengenal aku. Bahwa akulah Yahwa yang menunjukkan kasih setia, keadilan dan kebenaran di bumi. Sungguh, semuanya itu kusukai. Yahusua memahami kitab suci kan? Iya, tentu aja Mario. Dan setelah memenuhi hatinya dengan kasih kepada Bapa, Yahusua memenuhi pikirannya dengan janji-janji yang ditulis dalam kitab suci. Iya, dan itulah yang harus kita lakukan juga Mario. Yap, dan Roma 10 ayatnya yang ke-17 mengatakan demikian. Iman timbul dari mendengar firman Yahwa. Kamu bisa lihat kan Don? Ya. Ini adalah sebuah proses. Iman bekerja sama dengan kasih untuk menyucikan jiwa. Jika kita tidak mengerti kasihnya, kita tidak akan memiliki fondasi iman. Jika kamu mengenal karakter Bapa, maka kamu akan mengasihi Dia, karena dengan mengenal Dia, kamu akan mengasihi Dia. Yap, tentu saja. Ketika kamu fokus untuk melihat kasihnya yang Dia sudah tunjukkan melalui banyak cara, maka hatimu akan dipenuhi dengan ucapan syukur. Rasa syukur pada gilirannya akan membangkitkan kasih, dan saat Anda mengasihi Dia, Anda akan mempercayai Dia, dan dengan begitu Anda akan mengklaim janji-janjinya. Mario, Rasul Petrus sudah memahami hal ini loh. Kamu tahu nggak, dari antara para murid, Petrus itu favorit saya banget. Oh ya? Iya, kamu harus mengasihi Petrus. Dia orangnya tidak sabaran. Dia terus-menerus bersikap seperti itu. Dia kadang menghindar, tapi dia juga selalu kembali karena dia tahu bahwa Yahusua adalah hal terbaik yang pernah terjadi padanya. Dan Yahusua tidak pernah kapok menerimanya kembali. Ya, dia tidak pernah menolaknya. Dan itu memberi saya keyakinan untuk mengetahui bahwa ketika saya membuat kesalahan yang besar sekalipun, Yahusua juga tidak akan menolak jika saya nanti akan datang kembali. Betul, dan kita semua butuh semangat seperti itu. Ya, kita butuh itu. Dalam surat Petrus yang kedua, dia menjelaskan di dalam pasal 1, saya bacakan ya Mario. Silakan. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh, oleh pengenalan kita akan Dia. Dengan jalan itu ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Ya, kembali ke iman pada janji-janji ilahi, percayalah bahwa apa yang telah Dia katakan akan Dia lakukan. Dan Anda percaya ini karena Anda mengenal Dia. Ya, Alkitab dipenuhi dengan janji-janji. Tidak peduli apa masalahmu. Tidak peduli bahaya apa yang mungkin kamu hadapi sekarang ini. Tidak peduli keadaan darurat bagaimanapun yang kamu hadapi. Alkitab mengandung janji-janji yang dapat kamu klaim. Saya yakin kamu pernah mendengar tentang George Mueller. Ya, tentu saja. Siapa yang tidak tahu coba? Saya percaya bahwa dia adalah salah satu pahlawan iman surga terbesar. Dia pernah berkata begini nih Don. Saya telah dengan sukacita mengabdikan seluruh hidup saya dalam hal mencontohkan beberapa banyak hal yang dapat dicapai dengan doa dan iman. Wow, itu bagus sekali. Dan dia melakukannya kan? Ya, begitulah. Seluruh hidupnya didedikasikan untuk melakukan kehendak Yahwa. Dan dengan bergantung pada janji-janji Yahwa, dia sanggup melakukan kehendak Yahwa. Itu benar. Yahwa mengilhami orang beriman ini untuk membangun panti asuhan demi merawat anak-anak miskin yang tinggal di jalanan Bristol, Inggris. Walaupun dalam sakunya hanya ada sekitar Rp8.000, Mueller bertekad untuk patuh. Dia tidak tahu dari mana uang itu akan berasal, tapi bagi dia itu bukan masalah. Dia tahu kehendak Yahwa. Dan adalah bagian Yahwa untuk menyediakan semua yang dibutuhkannya. Bagian Mueller adalah untuk taat. Wow, ini contoh dari ketaatan yang sungguh-sungguh ya. Benar. Ini adalah teladan untuk kita semua. Nah, para pendengar, selama bertahun-tahun, miliaran uang telah diberikan kepadanya untuk mendukung panti asuhannya. Dan luar biasanya lagi nih, dia menerima semua itu tanpa meminta
atau memberitahukan kepada siapapun tentang keperluannya. Itu luar biasa sekali. Melalui orang beriman yang sederhana ini, Yahwa membangun 5 bangunan granit yang besar, yang mampu menampung sekitar 2.000 anak yatim. Muller pernah mengatakan sesuatu yang perlu kita perhatikan. Dia berkata, untuk menguatkan iman, kita harus belajar bertahan dalam pencobaan besar. Saya telah belajar memperkuat iman saya dengan berdiri teguh di tengah ujian berat. Ya, itu benar sekali. Saya ingat pernyataan lain yang dia buat, dia menulis, jika kita mau iman kita diperkuat, kita seharusnya tidak menghindari kesempatan di mana iman kita dapat diuji, dan oleh karena itu, melalui ujian itu, iman kita diperkuat. Itu adalah sesuatu yang perlu saya ingat untuk diri saya sendiri loh Mario. Terlalu sering saat ujian datang, iman kita melemah. Ya kan? Kamu juga merasakan seperti itu mungkin? Yap, benar. Namun itulah saat dimana kita seharusnya teguh percaya. Tepat sekali. Muller berkata, iman tidak ada hubungan dengan perasaan. Jika kita ingin menggabungkan perasaan dengan iman, maka kita tidak lagi bergantung pada firman Yahwa, karena iman tidak memerlukan perasaan apapun. Iman bertumbuh pada firman Yahwa yang murni. Ketika kita menjangkau Dia melalui firman-Nya, hati menjadi damai. Kemudian dia menambahkan, iman adalah jaminan bahwa apa yang telah dikatakan Yahwa di dalam firman-Nya adalah benar, dan bahwa Yahwa akan bertindak sesuai dengan apa yang telah Dia katakan dalam firman-Nya. Iman bukan masalah perasaan. Saya ingat pernyataannya yang lain loh, Mario. Ini membuat saya senang setiap kali mendengarnya. Dia berkata seperti ini, yakinlah, jika kamu berjalan dengan Dia dan memandang kepadanya dan mengharapkan pertolongan dari Dia, Dia tidak akan pernah mengecewakan kamu. Keren. Garis bawahi, Dia tidak akan pernah mengecewakan kamu. Asli keren ya. Dan kata-kata iman yang keluar dari bibir pria itu mengungkapkan seberapa baik dia mengenal Bapa. Dia pernah berkata, jika Yahwa mengecewakan saya saat ini akan menjadi yang pertama kalinya. Dia benar-benar mengerti apa artinya berjalan dengan iman ya. Dan itu adalah sesuatu yang perlu kita ketahui. Saya tahu dan saya perlu belajar lebih banyak lagi. Sangat mudah untuk goyah saat semuanya berjalan salah. Baiklah, saya pikir kita semua berjuang dengan itu. Jika kamu takut ketika kamu menghadapi masalah yang tampaknya tidak dapat diatasi, jangan biarkan iman kamu menjadi goyah. Dengan melewati ujian, iman kamu akan semakin diperkuat. Ya, dan seperti yang diakui Muller, ujian adalah pengalaman yang diperlukan. Seorang penulis berkata, ketika kita mempelajari kekuatan firman Yahwa, kita tidak akan mengikuti saran setan untuk mendapatkan makanan atau untuk menyelamatkan hidup kita. Satu-satunya pertanyaan kita adalah, apa perintah Yahwa dan apa janjinya? Dengan mengetahui hal ini, kita harus mematuhi yang satu dan mempercayai yang lain. Dan itulah tepatnya yang dilakukan Muller. Oh ya pendengar, mari kita berbicara tentang petunjuk praktis tentang apa yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan iman kita. Nah, bila kamu berada dalam situasi di mana kamu tidak tahu apa yang harus dilakukan, jangan kehilangan iman. Ingat itu Mario? Jangan sampai kehilangan iman. 3 hal berikut dapat kamu lakukan. Nomor 1, berpikir positif dalam setiap situasi. Paulus berkata dalam pertama Tesalonika, bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Yahwa di dalam Yahusua bagi kamu. Itu penting. Jika kita berpikir positif dalam setiap situasi, maka kita tidak akan fokus pada hal-hal negatif dan dengan begitu, pikiran kita akan terbuka untuk melihat peluang-peluang yang baru. Nah, itu benar Mario. Iman kamu akan diperkuat dan kamu akan dituntun untuk mempercayai lebih banyak lagi karena kamu melihat bahwa Yahwa masih bekerja dengan kamu. Nomor 2, atau mau langsung ke nomor 3? Nomor 2 dulu ya Bapak. Ya, nomor 2, berdoa dengan spesifik. Ya, seringkali orang berdoa dengan panjang lebar dan mereka tidak pernah melihat jawabannya. Dan kemudian mereka menjadi heran. Ya, penting untuk bersikap sangat spesifik saat kamu berdoa. Yakobus memberitahu kita untuk memintanya dalam iman. Dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Yahusua sendiri berkata, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya. Maka hal itu akan diberikan kepadamu. Tetapi kamu harus spesifik. Dan sambil berdoa dengan spesifik, aminkanlah dengan nama dan darah Yahusua. Ketahuilah bahwa doamu didengar karena Dia mengasihimu. Selalu, itu selalu Mario. Ya, tadi Doni bilang ada 3 hal yang bisa kita lakukan kan? Ya. Terus yang ketiganya apa? Nah, yang ketiganya ini mengumpulkan informasi.
Seringkali orang akan duduk dan meremas tangan mereka dalam keputusasaan, kemudian berdoa, dan berdoa, dan berdoa lagi, dan bertanya-tanya mengapa Yahwa tidak pernah memberitahu mereka apa yang harus dilakukan. Dengarkan, saudara. Bila kamu meminta Yahwa untuk memimpin kamu, Dia akan melakukannya. Tapi dipimpin, berarti bergerak mengikuti pemimpin. Nah, kamu tidak bisa duduk di pojok belakang rumah kamu, ya, duduk manis, dan berharap untuk dipimpin, Mario. Ya, kamu harus melangkah keluar dalam iman, dan sambil mengumpulkan informasi, kamu akan tahu apa langkah selanjutnya yang akan kamu lakukan. Kemudian, setelah kamu mengambil langkah berikutnya dengan doa dan ucapan syukur, kamu akan mengumpulkan lebih banyak lagi informasi. Dan selangkah demi selangkah dalam penyertaan Sang Juru Selamat, kamu akan dipimpin melewati jalan yang harus kamu lalui. Oke, saya mengerti. Jika kita memiliki cukup informasi untuk mengambil sebuah keputusan, kita pasti sudah melakukannya. Benar. Jadi dengan mengumpulkan informasi, Ya, memungkinkan Bapa mengarahkan pikiran kita ke jalan yang harus kita ikuti. tepat sekali, Mario. Rick Renner mengatakan, iman adalah percikan yang menyulut hal yang tidak mungkin dan membuatnya menjadi mungkin. Ketika iman seseorang diaktifkan, ia membentuk kekuatan supernatural yang memungkinkan orang tersebut melakukan apa yang biasanya tidak akan pernah dapat dilakukannya. Nah, itu bagus. Jadi, mempraktekkan iman harus menjadi rutinitas kita. Saya pernah membaca sebuah buku yang mengatakan, iman adalah tanaman yang akan tumbuh dengan cepat jika dipupuk. Saya tahu dari pengalaman pribadi saya bahwa itu benar. Jangan khawatir dengan perasaanmu. Perasaanmu bukan iman. Karena iman adalah menjangkau Yahwa sesuai firman-Nya. Karena kamu tahu dan percaya bahwa Dia mengasihi kamu, Mario, dan juga Anda pendengar. Oke, para pendengar, setelah jeda sesaat ini kita akan membahas surat masuk harian kita. Jadi, jangan kemana-mana, karena kami akan segera kembali. Anda mendengarkan radio World's Last Chance di WBCQ yang mengudara pada gelombang 31 meter di frekuensi 9330 kHz. Radio World's Last Chance mempersiapkan orang untuk menyambut Sang Juru Selamat yang segera kembali. Akhir zaman sudah dekat. Sekarang sangat penting bagi setiap orang yang menanti-nanti dan merindukan kembalinya Sang Juru Selamat untuk berhati-hati lebih dari sebelumnya di setiap kesempatan di mana iblis akan berusaha menjerat jiwa. Dosa itu bersifat candu, seperti membuang-buang waktu dengan kegiatan yang sia-sia, mabuk-mabukan, merokok, terlibat dalam pornografi. Dosa itu sendiri adalah candu. Tetapi Sang Juru Selamat siap melepaskan semua orang dari dosa-dosa ini jika mereka kembali kepadanya. Kunjungi situs kami di www.worldslastchance.com. Masuk di artikel bahasa dan baca kecanduan dosa melindungi poros jiwa. Baca kecanduan dosa di www.worldslastchance.com. Yahusua sedang menunggu untuk menjawab doa yang dipanjatkan dengan iman. Selamat datang kembali di Surat Masuk Harian Radio WLC. Apa pertanyaan yang akan kita jawab pada kesempatan kali ini, Mario? Kita hanya punya waktu untuk satu email ya. Boleh? Dan itu berasal dari Debbie di Sydney, Australia. Dia menulis, saya percaya pada transubstansiasi bahwa pendeta saya mengubah roti dan anggur menjadi tubuh dan darah Kristus yang sebenarnya. Dalam Yohanes 6, Yesus berkata bahwa kita harus makan dagingnya dan minum darahnya. Mengapa WLC menafsirkan kata-kata itu sebagai kiasan? Orang-orang yang mendengar khotbah Yesus pada saat itu jelas-jelas mengartikan maksudnya secara harfiah. Karena banyak orang yang meninggalkan dia. Ya, itu pertanyaan yang bagus sekali, Debbie. Dan jawabannya akan dijawab dengan memahami asas-asas penafsiran Alkitab. Jadi, pada dasarnya, jika sebuah ayat masuk akal bila ditafsirkan secara harfiah, jika itu tidak bertolak belakang dengan hukum alam dan tidak bertentangan dengan hukum Yahwa, maka bagian tersebut harus dipahami secara harfiah. Nah, jika tidak, itu harus ditafsirkan secara kiasan, seperti itu, Mario. Oke. Dan penafsiran harfiah terhadap teks ini akan langsung bertolak belakang dengan hukum alam. Oh ya, ada juga prinsip lain. Prinsip itu adalah membiarkan Alkitab yang akan menjelaskan dirinya sendiri. Benar. Dalam Yohanes 6, Yahusua sendiri menjelaskan bagaimana kata-katanya harus ditafsirkan. Dalam ayat 63 dia berkata, Rohlah yang memberi hidup.
Daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Memakan dagingnya berarti menerima firman-Nya ya Mario ya. Benar. Nah, jadi jika sebuah kalimat bertentangan dengan hukum alam, maka kalimat itu pastilah sebuah kiasan. Nah, dengan memahami ini sambil membiarkan Alkitab menjelaskan dirinya sendiri, kita akan menemukan jawaban yang benar. Itu adalah prinsip yang bagus, Don. Dan para pendengar, kami juga ingin mendengar kabar darimu. Jika kamu memiliki pertanyaan, komentar, atau saran, kirimkan ke kami. Cukup masuk ke situs web kami dengan mengakses worldslastchance.com dan klik pada Contact Us. Kami mungkin tidak bisa menjawab semua pertanyaan Anda saat siaran, tapi kami akan melakukan yang terbaik. Ini adalah Elohim Ikarov dengan janji harian Anda dari firman Yahweh. Ketika kakek saya merasakan beban yang berat, dia akan berkata, saya merasa seperti kucing di tengah danau. Saya sudah mengayuh terlalu jauh untuk kembali, tetapi saya tahu saya tidak akan pernah sampai di sisi yang lain." Saya selalu tertawa membayangkan kucing ini. Kumis yang melorot miring ke dalam air, mata melotot dan mengayuh pergi dengan putus asa. Tetapi faktanya, terkadang hidup terasa seperti itu. Bila Anda sedang berbeban berat, ingatlah Filipi pasal 4. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Reformator besar Protestan John Knox menyatakan, orang yang bersama Yahwa selalu dalam posisi mayoritas. Paulus menulis dalam kitab Roma pasal 8, kita tahu sekarang bahwa Yahwa turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Yahwa. Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Yahwa di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Anda tidak pernah sendirian. Bersama Yahwa, Anda adalah golongan mayoritas. Kepada kita telah diberikan janji-janji yang besar dan berharga. Majulah dan mulailah mengaminkannya. Sepertinya kita sudah kehabisan waktu untuk hari ini ya, Don ya. Ya. Tapi ingat ya para pendengar, iman Yahusua selalu menang. Dan itu karena iman Yahusua sudah diuji sampai tingkat yang paling berat. Dan dengan mempercayai Yahwa, iman Yahusua menang. Dan yang sangat menggembirakan adalah bahwa Dia akan memberikan imannya itu kepada kamu, saya, dan Anda semua pendengar yang hari ini mendengarkan kita, jika kita meminta kepadanya. Kamu tidak harus bergumul memikirkan perasaan kamu, dan tidak perlu membangkitkannya sendiri di dalam dirimu. Yap, ini adalah hadiah. Jadi, mintalah dan dengarkan. Dengan segala sesuatu yang terjadi di dunia saat ini, kita membutuhkan iman Yahusua sekarang, lebih dari sebelumnya. Kita perlu hari ini untuk mengenal Dia sebagai sahabat terbaik kita. Kita perlu mengembangkan hubungan itu dengan Dia yang bisa diandalkan dalam setiap situasi. Ya, kamu benar sekali Mario. Pendengar, saat bumi diserang oleh setan yang menyamar sebagai makhluk luar angkasa, kehidupan akan berubah dengan tak terelakkan. Jadi kita perlu tahu bahwa kita dapat mempercayai Bapa. Ya, karena di saat krisis, dalam keadaan darurat, orang hanya bereaksi. Tak ada waktu untuk berhenti dan berpikir. Jadi, beriman harus sudah menjadi gaya hidup kita. Jika kita tidak membiasakan itu saat ini, apakah nanti kita akan dapat tetap percaya dan bertindak dengan iman? Ya, nggak akan bisa Mario. Dan kita tidak punya banyak waktu loh untuk mempelajari kebiasaan ini lagi. Bahkan sekarang, kita hidup di bawah pemerintahan Paus terakhir. Dan dia bukan anak muda lagi. Dia tidak akan hidup lebih lama lagi. Kita berada di ambang krisis. Keadaan yang tidak pernah dilihat dunia. Di masa depan, banyak orang yang akan terkejut. Karena krisis akhir akan memuncak pada persoalan Sabat. Dan kita tidak berbicara tentang hari Sabtu atau hari Minggu menurut kalender Masehi. Ya, karena kalender Masehi bahkan dinamai menurut Paus kan? Ya, kalender Masehi itu istilah kita di Indonesia. Tapi di luar negeri, itu namanya adalah kalender Gregorian. Benar, kalender Gregorian milik Paus Gregorius ke-13, jadi Anda tidak dapat menemukan Sabat suci dengan menggunakan kalender kepausan. Ya, namun kebanyakan orang bahkan tidak tahu apa dan bagaimana kalender Alkitab tersebut. Meski nubuatan mengungkapkan bahwa konflik terakhir adalah mengenai peribadatan. Peristiwa politik saat ini di Amerika Serikat mengungkapkan bahwa binatang itu sedang dibentuk saat ini.
Apakah kamu sudah siap secara rohani menghadapi kehidupan yang akan berubah, pendengar? Panggilan Wahyu 18 untuk keluar dari semua agama yang terorganisir sekarang terdengar. Tidak ada satu agama atau denominasi yang dikecualikan dari perintah yang jelas dari surga untuk pergilah kamu, hai umatku, pergilah daripadanya. Bahkan kamu juga tidak. Banyak spekulasi muncul tentang tanda binatang itu. Nah, itu bukan merek atau tato, bukan microchip atau bahkan KTP. Banyak negara memiliki KTP nasional. Tanda binatang itu jauh lebih halus, dan Anda perlu tahu apa itu. Karena mereka yang menerimanya akan berada dalam bahaya serius ketika setan menyamar menjadi sang juru selamat. Ya, itu benar. Banyak orang yang akan tertipu oleh delusi setan. Sekarang adalah waktunya untuk mengenal Bapa. Sekarang juga saatnya untuk mengembangkan kepercayaan pada janji-janjinya. Pendengar, inilah saatnya untuk kamu meminta iman Yahosua. Tidak banyak waktu yang tersisa. Saya hanya ingin berbagi satu gagasan terakhir ya. Sebelumnya, kita berbicara tentang George Mueller, orang beriman luar biasa itu. Kamu bilang kan, Doni, Ya, bahwa kita tidak punya banyak waktu lagi untuk mengembangkan iman dan kepercayaan. betul. Dan sebenarnya memang tidak. Jadi kita tidak boleh berkecil hati saat pencobaan datang menguji iman kita. Mueller berkata, iman tidak beroperasi di ranah yang mungkin. Tidak ada kemuliaan bagi Yahwa dalam hal yang mungkin secara manusiawi. Iman dimulai dari mana kekuatan manusia berakhir. Iman dimulai di mana kekuatan manusia berakhir. Ya, Mario itu benar. Dan itu pilihan. Apakah kamu akan memilih untuk mempercayai Bapa, bahkan di tengah bencana? Apakah kamu akan memilih untuk mempercayai Dia, bahkan saat kamu merasa takut? Charles Swindoll menyatakan, kita harus berhenti berusaha dan percaya kepada Yahwa untuk memberikan apa yang menurutnya paling baik dan kapanpun Dia memilih untuk menyediakannya. Tapi kepercayaan semacam ini tidak datang secara alami. Ini adalah wilayah krisis di mana kita harus memilih untuk mempraktekkan iman. Baik, jadi itu pilihan ya. Ya. Dan ini benar-benar pilihan. Jadi, buatlah pilihanmu sekarang, pendengar. Luangkan waktu hari ini untuk mengenal Dia. Buktikan, menurut pengalaman kamu sendiri, bahwa Dia dapat dipercaya. Kita tidak punya banyak waktu tersisa. Jadi jangan buang waktu lagi. Datanglah kepadanya hari ini. Yahosua berdiri dengan tangan terbuka lebar untuk menerima kita semua. Apapun yang kamu butuhkan agar siap, Dia akan menyediakannya. Dia tidak akan pernah berpaling dari siapapun yang datang kepadanya. Itu benar, Doni. Dia mengasihimu dengan kasih yang tak terukur. Kamu bisa mempercayai Dia, bahkan mengenai rahasia terdalam dan paling gelapmu. Tak ada yang kamu lakukan yang berada di luar kuasanya untuk mengampuni. Dan terlebih lagi, tidak ada kedalaman yang begitu dalam yang berada di luar jangkauannya. Tidak ada kondisi serusak apapun yang tidak bisa Dia pulihkan. Jadi pendengar, berpalinglah kepada Yahwa hari ini juga. Buatlah pilihan itu untuk mengenal Dia. Percayai Dia. Dan terimalah karunia gratis, yaitu iman Yahosua. Seperti kata John Bunyan, hari esok mungkin tak akan pernah datang. Jadi buatlah pilihan itu sekarang, hari ini juga. Tapi sayangnya ya, waktu kita sudah habis. Ya, Bergabunglah dengan kami lagi besok, dan surga mencurahkan terang yang baru. Kebenaran-kebenaran lama sedang dipulihkan. Yahosua sedang dalam perjalanan dan Dia ingin kamu siap. kita berdua juga mengucapkan terima kasih untuk Anda semua pendengar yang sudah meluangkan waktu Anda mendengarkan untuk hari ini. Ingat, setiap hari kita akan menyajikan kebenaran-kebenaran baru yang sangat penting bagi keselamatanmu. Sampai jumpa besok, ingat, Yahwa mengasihimu, dan Dia aman untuk dipercaya. Anda baru saja mendengarkan Radio WLC. Program ini serta episode Radio WLC yang lain tersedia untuk Anda unduh di situs kami. Sangat baik untuk dibagikan pada para sahabat Anda yang mempelajari Alkitab. Ini juga sumber yang bagus bagi orang-orang yang beribadah kepada Yahwa sendirian atau di rumah. Jika Anda ingin mendengarkan program Radio WLC, kunjungi situs kami di www.world/chance.com. Klik ikon Radio WLC di bagian kanan atas beranda. Di sini Anda dapat mengunduh episode dalam bahasa pilihan Anda. Tersedia juga artikel dan video dalam berbagai bahasa. Bergabunglah bersama kami besok untuk menerima berbagai pesan kebenaran lain di WBCQ yang mengudara pada gelombang 31 meter di frekuensi 9330 kHz. Radio World/Chance mempersiapkan orang untuk menyambut Sang Juru Selamat yang segera kembali.